Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kawan-kawan peserta webinar pada pagi talkshow pada siang ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kita di talkshow dengan tema berbagi peran pekerjaan rumah tangga, bagaimana laki-laki dapat melakukannya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada support dari Investing in Women dan pemerintah Australia. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan ke komunitas Ayah ASI yang menjadi community partner, dan terima kasih juga kepada Mubadalah ID yang menjadi media partner. Talkshow ini merupakan kerjasama antara Aliansi Laki-Laki Baru dengan IDCOM. Kawan-kawan yang baik, pada siang hari ini kita akan menghadirkan 3 orang narasumber. Yang pertama ada Mas Muhammad Saironi yang merupakan koordinator nasional Aliansi Laki-Laki Baru. Kemudian ada Bang Grant Nixon yang merupakan seorang pendeta dan juga seorang ayah. Yang ketiga ada Kakak Janet Ferica yang merupakan influencer dan juga seorang ibu. Kegiatan kita pada siang ini akan dipandu oleh Mbak Safira Hardani. Namun sebelum kita masuk pada talkshow kita pada siang hari ini, kita akan mendengarkan bersama pengantar terkait kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Mas Wawan Suwandi. Kepada Mas Wawan disilakan. Baik. Ya, terima kasih Bang Ian. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih telah bersedia hadir dalam talkshow online berbagi peran pekerjaan rumah tangga, bagaimana laki-laki dapat melakukannya. Biar nggak serius-serius amat, saya nggak kayak pidato di kegiatan RT saya ya. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya mohon izin mewakili Aliansi Laki-Laki Baru untuk memberi sedikit pengantar dan membuka kegiatan, di mana kegiatan ini merupakan kerjasama antara Aliansi Laki-Laki Baru dengan IDCOM dan mendapat support dari pemerintah Australia melalui Investing in Women. Pada kegiatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada komunitas Ayah ASI yang telah ambil bagian menjadi community partner dan Mubadalah ID sebagai media partner. Ucapan terima kasih juga buat para narasumber, Ko Grant Nixon, Mbak Janet Ferica, Mas Bro Saironi, dan moderator Mbak Syafira Hardani, pengennya dipanggil Vira. Tapi kalau bahasa Jawa jadinya Viro ya. Oh, tidak. Mbak Vira saja, maunya begitu. Terima kasih juga nih buat kawan-kawan panitia yang sudah membantu kegiatan talkshow siang ini berjalan, dan kita berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan peserta yang saya hormati, bila melihat judul talkshow ini menitik beratkan perhatian kita pada laki-laki, itu karena laki-laki juga sebagai pihak yang oleh norma sosial peran gendernya itu dijauhkan dari urusan pekerjaan rumah tangga seperti cuci piring, merapikan rumah, memasak, hingga terlibat dalam pengasuhan anak-anaknya yang pada akhirnya berpotensi menjauhkan kita sebagai ayah yang secara emosi itu tidak dekat dengan anak-anaknya. Nah, padahal kalau kita tanya atau Bapak Ibu tanya deh sama para ayah, untuk siapa sih sebetulnya ketika kerja banting tulang siang malam? Tentu jawabannya untuk keluarga. Nah, untuk itu kalau memang benar buat keluarga nih pengorbanan para ayah selama ini, yuk kita benar-benar hadir buat keluarga dengan menjauhkan keluarga kita dari bentuk-bentuk kekerasan, baik verbal, fisik, dan lainnya. Hal lain tentu saja dengan berbagi beban pekerjaan rumah tangga hingga terlibat dalam pengasuhan.
Pada kegiatan ini kita akan ngobrol santai saja teman-teman, dan para peserta juga tentu memiliki pengalaman yang beragam, terutama ketika masa pandemi yang membuat kita bekerja dari rumah. Tentu ada pengalaman-pengalaman tersendiri dalam berbagi peran ya dengan pasangan yang dapat Bapak Ibu dan rekan-rekan share di kegiatan ini nantinya. Baiklah, karena tidak perlu panjang lebar saya bicara, demikian beberapa kata dari saya. Dengan demikian, online talk show berbagi peran pekerjaan rumah tangga, bagaimana laki-laki dapat melakukannya, saya buka. Terima kasih dan selamat mengikuti talk show. Saya kembalikan ke Mas Yan. Iya, terima kasih Mas Wawan Suwandi. Talkshow kita bicara tentang peran perempuan, berarti nggak beda-beda jauh dengan kita ngopi biru ya, ngobrol pintar bareng laki-laki baru. Ya, sebelum talkshow ini saya serahkan ke moderator, saya akan membacakan sedikit tentang profil Mbak Safira. Mbak Safira Hardani merupakan salah satu co-founder dari Aliansi Laki-Laki Baru. Beliau mengawali keterlibatannya di isu kesetaraan gender dan isu perempuan sejak tahun 99. Ketika saat itu bergabung sebagai relawan belajar di Rifka Anissa Women Crisis Center di Yogyakarta. Beliau lulus Fakultas Hukum UGM dan saat ini masih istiqomah untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Dan saat ini beliau adalah sebagai manajer advokasi di Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau IBCWE. Secara karir, Mbak Fira pernah bekerja di isu counter trafficking in person ketika bergabung dengan The Solidarity Center. Mengawal implementasi CEDAW ketika bergabung di UNIFEM. Saat ini beliau sedang di Women. Beliau juga sempat menjabat sebagai koordinator umum Yayasan Pulih sebelum kemudian mendalami isu gender dan HIV di Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Sebagai pengacara, Mbak Fira merasa terpanggil untuk kembali ke dunia hukum, di mana kemudian bergabung dengan Yayasan TIFA untuk mengawal program Justice Reform, dan sejak 2001 menjadi bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBHI. Itu sedikit profil dari Mbak Fira. Mbak Fira, ruang talk show pada siang hari ini saya serahkan ke Mbak Fira untuk memandu kegiatan kita. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, selamat sore. Terima kasih Bang Ian untuk perkenalannya. Selamat sore Bro and Sis. Ini sebetulnya tidak bermaksud untuk mengcopy panggilan dari sebuah partai, tapi memang sejak sebelum partai tersebut berdiri pun kami di Aliansi Laki-Laki Baru, sapaan kami kepada kawan-kawan memang Bro and Sis. Jadi mohon untuk tidak mengafiliasikan Aliansi Laki-Laki Baru dengan partai politik tertentu. Baik, sesuai dengan judul webinar sore ini, berbagi peran pekerjaan rumah tangga, bagaimana laki-laki dapat melakukannya. Ini sebetulnya judul yang menggelitik
karena kemudian kita jadi bertanya-tanya, emang laki-laki nggak bisa melakukan peran kerjaan rumah tangga gitu kan. Nah ini karena tadi dapat pesan dari Pak Wawan Suwandi alias Jundi, nggak boleh terlalu serius, kita santai aja, casual untuk ngobrol sore hari ini. Jadi apa sih sebetulnya akan kita bahas sore ini? Kenapa kemudian kerja-kerja rumah tangga itu dijadikan topik diskusi begitu ya? Dan terlebih lagi kemudian ada pertanyaan bagaimana laki-laki bisa melakukannya. Ini terkait dengan bagaimana kita di budaya patriarki laki-laki punya privilege begitu kurang lebih, bahwa untuk urusan rumah tangga seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Wawan, seperti mencuci piring, cuci pakaian, menyapu, masak hingga mengasuh anak masih dibebankan kepada perempuan. Bahkan jika si perempuannya bekerja di luar rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah itu pun masih tetap dibebankan kepada perempuan. Nah, kemudian bagaimana peran laki-laki? Apakah sebetulnya laki-laki tidak bisa mengerjakan peran-peran tersebut begitu? Nah, sore ini kita akan sama-sama ngobrol dengan 3 narasumber yang ada di sini untuk melihat seberapa kuat sih norma gender tradisional yang masih diyakini, saya selalu bilangnya ini diamini dan kemudian diimani begitu selama bertahun-tahun, ratusan tahun, seberapa kuat itu kemudian berpengaruh kepada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, khususnya di urusan-urusan domestik begitu. Nah, sore ini kita akan berbincang serius, tapi dalam kondisi yang santai dan dingin, karena kebetulan di Jakarta hujan deras banget ini. Selamat sore, ada Koh Grant Nixon. Selamat sore, Koh. Halo, halo. Sekalian cek sound ya, Koh ya. Oke. Koh Grant ini adalah seorang dosen dan juga seorang pendeta. Sehari-hari beliau mengajar di Universitas Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Dan Koh Grant ini agak unik nih. Beliau tertarik terhadap isu gender dan agama. Mungkin nanti kita bisa explore kenapa sampai Koh Grant tertarik sekali untuk menghadapi isu gender dan agama, apalagi sebagai seorang pendeta ya Koh ya. Dan kalau untuk teman-teman ingin melihat bagaimana Koh Grant secara aktif membagikan opini dan pengalaman keseharian beliau untuk membangun relasi sehat dan setara bersama sang istri tercinta, bisa langsung follow akun Instagram Koh Grant di Grant Nix, GRANTNIX. Di situ teman-teman bisa lihat postingan-postingan Koh Grant tentang menentang patriarki. Ini kali ini brandingnya begitu nih Koh, menentang patriarki begitu. Dan melalui akun Instagramnya juga Koh Grant menunjukkan bagaimana beliau mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam relasi rumah tangga melalui hashtagnya sehati setara ya Koh ya. Yes. Baik. Oke. Plus TikToknya Kak Syafira. Oh, plus TikToknya. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Oh, penting. Sebagai influencer itu penting kok. Oke, pembicara kita kedua ada Mbak Janet Teresa. Beliau ada sehari-hari sebagai pemimpin redaksi Zillion dan juga seorang ibu, seorang istri, dan hampir sama seperti Koh Grant. Beliau kerap membagikan konten-konten tentang relasi dan pernikahan yang sehat sekaligus setara menggunakan sudut pandang feminisme dan kesetaraan gender. Mbak Janet, aku lupa akun IG-mu namanya Talk Heartis. Gimana Mbak? Talk Heartis. Oh iya, Talk Heartis. Nanti Mbak Jen bisa
tulis di chat box kalau untuk teman-teman supaya bisa. gampang mencarinya. Baik, selamat sore Mbak Jen. Sore, Mbak Yang Fira. terakhir ada Muhammad Seroni. Roni, saya biasa manggil kawan satu ini Bro Roni. Roni satu angkatan dengan saya waktu gabung di Rifka Anissa sebagai relawan belajar tahun 99. Ya, itu menunjukkan betapa tuanya kami berdua. Halo Roni, apa kabar? Halo, Vira. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Roni, seperti sudah saya sampaikan barusan, kami bergabung pada saat yang sama di Rifka Anissa Women Crisis Center, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi pengalamannya tentang isu gender dan isu kekerasan berbasis gender, maskulinitas, hukum keluarga Islam, karena kebetulan beliau adalah lulusan dari IAIN Sunan Kalijaga, sekarang UIN. Dirimu lulus masih IAIN kan ya, belum UIN ya? Ya. Masih IAIN. Kemudian beliau juga berpengalaman dalam mengembangkan modul media komunikasi serta menyusun kebijakan-kebijakan terkait dengan kesetaraan gender. Begitu. Baik, itu ketiga perkenalan ketiga pembicara kita sore ini. Kita akan mulai berbincang dengan ketiganya. Nah, saya ke Mbak Janet dulu. Mbak, kalau boleh cerita dari postingan-postingan Mbak Janet di sosial media begitu ya. Saya pikir saya tidak mau mengatasnamakan kawan-kawan yang lain, tapi saya cukup penasaran nih, bagaimana apakah keluarga Mbak Janet atau keluarga Mbak Janet belum mempraktekkan atau membesarkan, memperkenalkan norma gender yang tradisional yang membagi peran kayak ini urusan domestik, urusan rumah tangga, domestic chores itu untuk anak perempuan, anak laki-laki nggak usah gitu. Kalau boleh cerita bagaimana Mbak sampai kemudian itu terefleksi di dalam postingan-postingannya Mbak Janet. Oke, halo selamat siang semuanya. Thank you perkenalannya Mbak Fira dan pertanyaannya. Kita ngobrol santai ya berarti. Santai aja. Takutnya terlalu santai jadi curhat nanti. Oke. Ya kalau ngomongin norma gender tradisional apakah diterapkan di keluargaku dulu gitu ya. Itu jawabannya pasti gitu. Jadi aku adalah seorang anak perempuan yang terbiasa melihat perempuan di generasi atas aku gitu. Yaitu menjalankan berbagai hal termasuk bekerja dan mengurus urusan domestik. Jadi aku tumbuh menjadi anak perempuan ya yang melihat pemandangan seperti itu di sekeliling aku, di keluarga aku. Sementara laki-lakinya ya itu fokus bekerja, fokus mencari nafkah, kalaupun dia ada waktu di rumah, ya benar-benar ya istilahnya tuh mungkin dilayani kali ya. Jadi kayak ya emang nggak ngapa-ngapain gitu untuk urusan domestik, termasuk ngobrol sama anak tuh mungkin jarang. Jadi memang ada kedekatan emosional yang akhirnya tidak terbangun juga dengan sosok laki-lakinya gitu. Di keluarga aku seperti itu. Nah, di sisi lain kebetulan aku juga nggak punya saudara laki-laki nih Mbak Fira. Jadi aku sebetulnya nggak bisa compare ya bagaimana orang tua aku itu mendidik aku sebagai anak perempuan dan misalnya kalau ada saudara tuh dia mendidik anak laki-laki seperti apa. Tapi sebagai anak perempuan nih dan melihat pemandangan yang seperti itu, jadi aku tuh terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi urusan domestik ya udah tok di perempuan gitu, nggak usah deh ngarep laki-laki ngurusin urusan domestik. Dan sebagai anak perempuan aku juga sering diwejangin kayak dari kecil, anak cewek kok gini, anak cewek kok nggak bisa begini, bantuin dong, bla bla bla. Itu aku juga mengalami, tapi ya bukan yang dituntut banget atau dipaksa gitu ya, karena yang namanya anak kan pasti sesekali juga dapat lah dimanjain, kayak bangun tidur semua udah beres gitu. Jadi nggak yang harus banget bangun pagi nyapu dan segala macam tuh enggak, tapi ya ada lah wejangan-wejangan seperti itu. Cuman seiring berjalannya waktu sampai mungkin udah di umur kuliah gitu, aku mulai mikir
kok kasihan juga ya ibu aku atau perempuan-perempuan ini udahlah mereka kerja juga, mencari uang juga, tapi pulang ke rumah ya itu udah begitu ganti pakaian rumah udah beresin semuanya lagi, cuci piring lagi, padahal ya sebenarnya mungkin ada kalanya, ada momen-momennya tuh ayahku gitu ada di rumah, tapi ya waktu itu aku mungkin belum terlalu ngerti ya, tapi pemandangan yang aku lihat memang seperti itu Mbak Fira, kayak gitu. Itu sih kurang lebih kalau dari aku. Iya. Nah, ini seiring berjalannya waktu lagi nih, Mbak. Kalau bicara berjalannya waktu, ketika sudah mulai tahu tentang dunia di luar rumah, yang melihat bahwa oh ternyata ada loh laki-laki yang melakukan kerja-kerja domestik kayak yang dituntut oleh keluargaku ke aku gitu ya sebagai perempuan gitu. Itu gimana reaksinya waktu itu, Mbak? Pertama kali tahu. Oke, ini aku punya cerita menarik nih. Sorry agak berisik. Jadi dulu waktu aku SMP, ini aku nggak nyebutin nama ya, aku tuh punya teman sekolah yang kehidupannya tuh berbeda banget sama aku. Jadi ibunya dia itu tuh punya usaha di pasar. Jadi punya toko. Jadi tuh ibunya dari pagi udah ngurusin jualan di pasar. Terus si ayahnya ini yang nganter jemput temanku gitu. Nah, begitu temanku ini pulang, itu kan ayahnya juga yang jemput. Dan sampai di rumah kan aku sering lah main ke rumah dia gitu ya. Itu tuh yang nyiapin makan siang, yang ibaratnya kayak nemenin dia dan segala macam itu ayahnya. Sementara ibunya tuh masih siap-siap gitu di pasar, siap-siap pulang, siap-siap ngurusin segala macam gitu. Pokoknya santai banget lah, kehidupannya beda banget gitu sama keluarga aku. Waktu itu aku masih SMP dan aku tuh melihat itu sebagai sesuatu yang aneh, jujur. Kayak, kok ada sih keluarga kayak gini, bapaknya males ya gitu loh mikirnya, kayak enak banget ngurus rumah gitu kan, namanya belum ngerti kan. Nah cuman makin kesini makin ngelihat lagi, terus kan ditambah juga kan tadi aku mulai resah kan, kok kayaknya ibuku capek banget gitu. Akhirnya aku mulai terbuka aja sih dari yang ngelihat aneh gara-gara ngelihat temen SMP ku tadi gitu ya. Makin kesini tuh aku justru makin apresiasi dan makin ngerasa adalah berbagai titik ya, bukan cuma satu titik tunggal, oh langsung berubah gitu mindsetnya, enggak, tapi ada prosesnya gitu. Jadi makin kesini makin ngeliat ya emang kenapa gitu kalau laki-laki ikut kerjain, iya ikut jemput, ikut ini kan emang ya udah, kalau memang keluarganya misalnya kayak temenku tadi gitu ya, peran akhirnya yang mungkin fokus kerja atau ngurusin toko ibunya dan ayahnya yang nganter jemput, ya kan emang kenapa gitu. Yang penting kan temenku tetap mendapatkan perhatian gitu ya dari salah satu orang tuanya, dan mungkin keduanya juga di hal-hal tertentu gitu sih. Jadi yang dari tadinya aneh, terus karena ngerasa resah ngelihat ibu sendiri yang ngerjain semuanya sendiri, jadi makin kesananya makin ya harusnya sih wajar aja ya, harusnya aku nggak ngelihat ini sebagai sesuatu yang aneh lagi gitu. Malah kan harusnya memang serunya seperti itu dan idealnya seperti itu gitu. Jadi bisa saling membantu atau saling berkontribusi, kurang lebih seperti itu sih Mbak Fira. Jadi ada prosesnya gitu untuk mengubah. Iya. Tapi menarik ya bagaimana di rumah melihatnya begini modelnya gitu. Ternyata di rumah sebelah gitu, nggak usah jauh-jauh nih, nggak usah jauh-jauh pindah kecamatan nih, kayak rumah sebelah udah beda lagi gitu ya. Kalau Kogren punya pengalaman yang sama nggak nih di rumah? Apakah kalau boleh tahu ada saudara perempuan, Kogren? Ada. Oke, jadi gimana dulu pengalaman di rumah? Pengalaman di rumah, apakah ada perbedaan perlakuan gitu? Atau memang sejak dini sudah dilibatkan untuk berbagi peran yang sama? Kalau ngomong perbedaan ya, kan saya sama adik saya berdua ya. Saya laki-laki, adik saya perempuan. Kita cuma dua bersaudara. Kalau ngomong perbedaan perlakuan itu kayak langit dan bumi, Kak. Jadi nggak ada tuh namanya pendidikan kesetaraan tuh, nggak ada sama sekali. Jadi mulai dari yang, kalau dulu di rumah ya, kan dulu saya di Kalimantan. Saya tuh besar di Kalimantan Barat, meskipun lahirnya di Jakarta, jadi cuma numpang lahir, habis itu ke Kalimantan gitu kan. Saya itu lahir di keluarga Tionghoa. Keluarga Tionghoa kan ya cukup patriarkis ya pasti ya. Cukup sangat menjunjung tinggi laki-laki gitu lah. Laki-laki itu tempatnya itu ya non dapur, non rumah gitu. Pokoknya di luar lah itu kan kerjaannya kan. Nah, kalau misalnya di rumah, mama itu selalu kasih
excuse gitu ya, selalu kasih ya istilahnya toleransi lah. Kalau aku nggak mau nyapu, aku nggak mau ngepel, meskipun mama ada nyuruh kadang-kadang kalau dia lagi capek, ya oke lah gitu, Greg masih oke gitu. Tapi kalau adikku jangan gitu, kamu kan perempuan gitu kan, kamu harusnya nyapu, kamu harusnya ngepel. Ya dari situ aku ngelihat bahwa perlakuannya beda banget gitu ya. Kalau aku boleh main tanpa mikirin rumah, tapi adikku nggak boleh main pergi keluar tanpa mikirin rumah gitu. Jadi perbedaannya jauh banget dari perlakuan, dari juga apa ya, privilege mungkin zaman sekarang ngomong ya, privilege-nya ya beda banget deh. Pokoknya kita laki-laki ini apa ya, makannya duluan ya, kalau piringnya bisa dibedain gitu. Pokoknya perlakuannya beda banget deh itu. Jadi kalau dibilang ada nggak pendidikan kesetaraan, kayaknya cuma satu ya, bahwa ya jangan perlakuin perempuan, karena dari sisi itu ya, sisi orang tua ya, perlakuin perempuan sembarangan gitu aja sih. Habis itu yang lain nggak ada deh. Bentuk praktisnya kayaknya semuanya saya privilege-nya banyak banget gitu. Oke. Nah, di titik apa nih kalau tadi kan di perkenalan kita sudah sampaikan melawan patriarki, sosial medianya ini sudah frame-nya begitu. Di titik apa kok Grand sampai kemudian sadar bahwa ini privilege nih buat aku gitu, ini privilege buat aku dan ini nggak bener nih gitu, nggak bener ya, nggak bener nih gitu. Itu di titik apa tuh? Di titik waktu mulai masuk kuliah, ambil kuliah S2 di Universitas Indonesia. Ambil master kajian gender yang sekarang lagi nulis tesis akhirnya. Ini lulus, amin. Anak Salemba. Oh, anak Salemba, iya. Anak Salemba rupanya, Anak Salemba, yang McD-nya seberang-seberangan. Asik. Iya, jadi dari kuliah di situ ya, tapi nggak pernah ngerasain Salemba, cuma baru berapa bulan nih ngerasain Salemba. Iya, produk pandemi ya. Produk pandemi, maksudnya 2020 udah pandemi banget gitu kan. Tapi dari kelas itu Kak, aku tuh ngerasain banget apa ya, paparan pengetahuan, paparan sudut pandang yang berbeda banget. Ya, bagaimana opresi atau tekanan terhadap perempuan itu disingkap, dan bagaimana privilege laki-laki itu juga di sisi sebaliknya sangat mewah dan apa ya, susah untuk dimiliki oleh perempuan gitu loh. Terutama pada konteks-konteks yang mungkin di mana masyarakat itu belum terlalu teredukasi gitu kan. Nah, itu parah banget gitu, parah banget. Dan ketika mulai belajar mulai dari yang paling dasar gitu kan, kesadaran tentang kesetaraan, pembagian peran ya kan, bersama kita berperan, bagaimana relasi yang sehat antara laki-laki dan perempuan. Wah, mulai aku refleksiin ke diri. Ya? Iya, mulai mikir kan, kita nikah juga tuh. Okay. Terus aku refleksiin ke diriku sama istriku, waduh, aku mulai galau gitu loh. Mulai galau. Apalagi aku kan privilege gue terganggu nih gitu ya. Iya, aku juga pendeta. Karena nah itu yang bikin apa ya, irisan identitas pendetaku itu juga yang bikin aku pengen berubah. Karena aku melihat, aku belajar nih gimana ketidakadilan terhadap perempuan itu terjadi. Dan di setiap minggu mungkin di mimbar aku khotbah soal keadilan bagi semua orang. Kita harus adil, baik sama orang gitulah ya. Pokoknya soal hal yang positif. Tapi aku sendiri melakukan hal itu pada sisi mikro ya, pada aspek mikro. Nah, itu pun akhirnya mengganggu nurani aku gitu. Dan itulah pecut utama atau pecut pertama untuk berubah. Oke, kamu bisa mengkhotbahkan keadilan. Apa bentuknya? Bentuk pertama adalah ya kamu harus perlakuin dengan adil istrimu. Kamu harus punya peran yang sama gitu loh. Punya bareng-bareng untuk menjalankan hal ini. Bukan cuma merasa bahwa pekerjaan domestik itu perempuan, ngurus rumah tuh perempuan, saya urusnya duit aja sama urusan kerjaan di luar. Nggak bisa gitu. Dan istri saya pun kan kerja. Dia double burden kalau kayak gitu kan. Double beban gitu. Nah, itu nggak adil. Nah, itu yang bikin saya tuh galau. Gimana bisa saya korbanin hal yang baik, hal yang adil, tapi saya sendiri pelaku ketidakadilan. Itu sih, Mbak. Wow. Udah kayak korban. Iya, saya agak deg-degan langsung. Anyway, tapi memang berat ya. Apalagi sebagai seorang pendeta, you have to walk the talk gitu ya. Harus
nggak cuma manis di bibir begitu, tapi juga harus melakukannya gitu. Karena bagaimanapun juga ada banyak jemaat yang ngelihat nih ngomong doang apa enggak nih gitu kan. Karena ya tapi luar biasa perjalanannya. Dapat A. Tesisnya dapat A. Oh, makasih. Dapat A. Oke, mudah-mudahan lancar tesisnya. Nah, waktu pertama, karena ini tadi dari teori-teori di bangku kuliah S2 lagi. Nah, ini sebetulnya saya penasaran juga kenapa kemudian memutuskan untuk mengambil studi gender di UI dan kenapa tidak mengambil sosiologi misalnya, tapi itu nanti aja ya, kita chattingan aja. Oke, saya mau fokus pertama kali melakukan pekerjaan rumah tangga yang selama ini Kohgren nggak biasa melakukannya. Itu ada perasaan gimana gitu, kayak masa gue ngepel sih, masa gue cuci piring, ntar jemur baju tetangga lihat malu nih gue gitu. Iya. Itu gimana perasaannya? Nah, bener. Perasaan malu dan gengsi itu, muncul loh pertama-tama itu. Oh ya? Come on, laki-laki, masa lu cemen begitu sih gitu. Emang istri lu nggak bisa diberdayain gitu ya? Kamu nggak, kamu dibawa istrimu, kamu ikutkan suami takut istri gitu kan? Masih ya Iya, ada masih ya. itu. Jadi kayak apa ya? Mindset lama yang udah mendarah daging dalam diriku tuh mulai muncul waktu aku mulai kerja tuh mulai muncul. Dan apalagi ya kalau ya namanya orang nggak biasa ngerjain kan pasti sering salah ya nggak? Ya nggak yang ngepelnya harusnya dari depan ke belakang, aku dari belakang ke depan kan, jadi keinjak lagi. Itu feng shui-nya salah. Iya kan? Kan kalau pertama ngepel nggak ngerti kan pasti dari belakang ke depan kan, akhirnya nginjek yang udah dipel gitu. Ya udah mulai ya, istri kadang-kadang udahlah lu nggak bisa gitu kan, diomelin begitu. Udah gua aja. Akhirnya muncul perasaan kayak pengen ngomong, wah kurang asem, ya udah dia, gue nggak mau ngurusin lagi dah gitu. Ada perasaan, udah kita pengen berusaha berubah tapi nggak direspek gitu kan, bukan diajarin pelan-pelan gitu kan, udahlah balik aja kayak dulu. Ya itu mungkin marah sebentar ya, karena kesel sebentar, tapi ya akhirnya belajar bahwa memang ya aku salah gitu loh, ya aku mesti dengar rendah hati. Ya, aku bilang yang bener gimana coba? Belum terbiasa. Belum terbiasa. Dan ya itu, mungkin aku juga ngomong ke istriku, bilang ya jangan gitu dong, aku baru belajar nih gitu kan. Emang lu nggak pernah di rumah, dia nanya kan? Ya emang nggak pernah. Nah, dia baru ingat, oh iya ya. Karena keluarga dia itu dari yang laki-laki pun diajarin, kalau keluarga saya enggak gitu loh. Ya, beda itu ya, kebiasaan. Oke, terima kasih Mas Bro Roni. Ini apa sih sebetulnya penyebab laki-laki kayak jauh dan gagap gitu dari melakukan pekerjaan di rumah, kerja domestik? Apa namanya ya, seperti barusan yang disampaikan oleh Kohgren misalnya, malu salah satunya gitu ya. Sebetulnya kenapa sih Mas Roni? Padahal kalau urusan ngepel, urusan nyapu, harusnya dua-duanya bisa gitu kan ya. Sapu diciptakan tanpa jenis kelamin. Dan sebetulnya bisa dimanfaatkan tentang laki-laki dan perempuan. Jadi kenapa sebetulnya Mas Roni? Apakah ini terkait dengan runtuhnya maskulinitas seperti yang tadi disampaikan Mama Kohgren? Gimana, Mas? Saya kira lebih ke jadi kebiasaan. Jadi memang laki-laki nggak dibiasakan. Di perlakuan tadi kan nampak sekali, dan saya kira banyak sekali laki-laki yang mengalami mendapatkan perlakuan yang dibedakan dengan perempuan, termasuk dalam pekerjaan domestik tadi gitu. Nah, perlakuan ini ya awalnya nggak ngerti juga sih apakah itu apakah ada normanya atau enggak, tapi karena dibiasakan itu lalu memproduksi sebuah norma. Nah, ini kan pertama-tama mungkin
karena tidak dibiasakan atau dibiasakan secara berbeda, lalu dia merasa nyaman. Sehingga ketika dia melakukan hal yang berbeda dari biasanya, misalnya soal tadi soal pekerjaan domestik ini kan laki-laki nggak dibiasakan. Lalu ketika dia mencoba melakukan itu kan muncul ketidaknyamanan. Nah, kalau dia dibebas tugaskan itu kan rasanya nyaman ya, rasanya nyaman gitu loh. Nah, ini sebetulnya hambatan-hambatan ini yang sebetulnya lebih mengemuka ya. Makanya ketika ada perubahan itu ada perasaan canggung, ada perasaan tidak nyaman, kemudian merasa ya apa ya, wagu itu apa ya? Ya canggung dari itu. Nah, sehingga ya akhirnya kebiasaan itu terus berlanjut gitu. Nah, saya sendiri kebetulan nggak mengalami fase yang terlalu frontal begitu ya, karena sejak SD, sejak SMP itu sudah dididik mandiri. Bukan dididik mandiri ya, kebetulan kehidupan saya itu terpaksa harus mandiri karena harus berpisah dengan orang tua itu. Jadi sejak kecil ya berpisah dengan orang tua sehingga dibiasakan atau terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut kebutuhan hidup saya itu secara sendiri. Nah, tetapi terasa sekali kalau urusan masak itu nggak pernah dibiasakan sehingga, nah itu salah satu trigger saya. Kalau urusan masak memang ya kalau masak air itu ya bisa lah gitu. Lalu masak mie meningkat, lalu bikin kopi. Lalu lah kalau sekarang masak, tapi saya masih ngelihat resep sih. Ngelihat resep. Itu cara yang paling gampang untuk untuk belajar dan iya. Lumayan Mas Roni. Kemampuan memasakku berhenti di menggoreng. Nggak bisa lagi. Oke, Mas, lanjut. Ya lebih karena kebiasaan tadi ya. Jadi cerita-cerita itu kan menunjukkan memang tidak dibiasakan. Dan karena pembiasaan itu lalu membangun sebuah konstruksi tadi. Ada penormaan. Oh, ini bukan pekerjaannya laki-laki, ini pekerjaannya perempuan gitu. Itu apalagi itu pembiasaan itu kan dari kecil ya. Sehingga memang jadi masalah gitu. Yang kedua, nggak ada referensi tadi, nggak ada contoh. Jadi perubahan-perubahan itu kan banyak terjadi karena hasil refleksi. Tapi untuk mereka yang punya contoh itu lebih cepat. Jadi di keluarga-keluarga yang orang tuanya itu sudah terbiasa berbagi peran, biasanya anaknya itu akan ngikut gitu. Anaknya akan mudah berbagi peran. Nah, ya, lagi-lagi ini soal pembiasaan tadi. Jadi ketika hal itu dibiasakan, hal itu menjadi satu habit, orang akan merasa nyaman, orang akan merasa enjoy dan tidak masalah dilakukan gitu. Berarti sebetulnya laki-laki yang melakukan atau mengerjakan tugas-tugas di pekerjaan rumah itu biasa aja sebetulnya ya Mas ya. Iya, sebetulnya kan tidak mengurangi maskulinitasnya, tidak mengurangi kelelakiannya begitu. Iya, saya kira itu juga kemudian memunculkan tadi karena kebiasaan itu memunculkan sebuah anggapan, oh ini bukan pekerjaannya laki-laki, ini pekerjaannya perempuan. Lalu ditabukan laki-laki melakukan itu, kalau melakukan lalu dianggap mengurangi marwahnya, marwahnya sebagai laki-laki. Esensinya. Gitu. Marwah itu apa ya? Ya wibawa laki-laki itu seolah turun itu. Ya. Tapi itu kan karena pembiasaan, karena konstruksinya, tetapi justru seseorang akan semakin kehilangan marwahnya ketika dia tidak bisa menghadirkan manfaat gitu. Jadi dalam banyak hal ya
laki-laki diberikan privilege itu atau keistimewaan itu karena ada tuntutan yang lain gitu. Ya, ya. Nah, dia dituntut untuk melakukan hal yang lain. Misalnya mencari nafkah, menghandle pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat, membutuhkan otot, dan seterusnya. Dan di ruang publik, pekerjaan rumah itu tidak dianggap sebagai pekerjaan yang membutuhkan otot, gitu. Tapi itu membutuhkan ketelatenan, ketelitian. Nah, itu Tidak dihitung ya? Nggak dihitung, nggak laki-laki lah, gitu. Nah, Oke. kalau dia bisa menjalankan peran dan fungsinya sesuai ekspektasi, itu biasanya tidak terlalu menjadi masalah dalam dirinya loh ya. Masalah mungkin bukan buat orang lain, tapi dalam dirinya. Tapi ketika dia tidak bisa melakukan itu, sebetulnya konsep dirinya juga bermasalah gitu. Dia merasa kurang laki-laki gitu. Nah, tetapi kalau dia bisa membuat manfaat lalu dihargai oleh orang lain dan dia juga merasa senang, ya kebermanaan dirinya juga akan pulih kembali. Gitu. Jadi itu kan persepsi soal ini laki-laki atau tidak itu terkait dengan ini manfaat atau tidak gitu. Tapi kalau dibawa ke substansinya, bahwasanya kita sebagai laki-laki, sebagai manusia itu harus bisa berperan. Nah, saya kira tidak ada hal yang mengurangi kelelakian kita selama kita bisa berperan dengan baik. Gitu. Baik, terima kasih Mas Roni. Jadi sebetulnya nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Semua kembali kepada pembiasaan dan bagaimana kemudian kita menginterpretasi apa yang produktif, apa yang tidak produktif di mata masyarakat, karena itu sebetulnya apa yang menurut kita produktif, menurut orang lain enggak, apa yang menurut orang lain enggak, menurut kita iya, itu sangat-sangat relatif begitu. Nah, kembali ke Mbak Janet, Mbak, momen pandemi ini yang mengharuskan 24 jam dalam 7 hari seminggu dan 7 hari seminggu di rumah terus awal-awal pandemi, mungkin sampai beberapa bulan yang lalu masih seperti itu. Apakah itu membawa perubahan urusan berbagi beban pekerjaan rumah, Mbak, dengan suami atau bagaimana? Oke, tentu ada banget ya perubahannya. Cuman gini, kalau aku boleh share, aku tuh nikahnya kan sebetulnya beberapa bulan aja sebelum kita diserang pandemi. Jadi sebetulnya jadi kayak mungkin ada perubahan, tapi tidak terlalu terasa. Jadi kalau boleh aku cerita gini, waktu aku baru-baru nikah itu kan suamiku masih kerja WFO ya. Nah, aku pun waktu itu masih jadi freelance, jadi belum yang ada keharusan ke kantor, terus belum punya anak juga tentunya karena baru nikah. Aku di rumah aja lah, aku freelance gitu kan, ngerjain sibukan, cari kesibukan sama ngurus domestik tuh memang mostly di aku akhirnya. Tapi waktu itu udah mulai berbagi peran, jadi kalau weekend gitu kan kita ke pasar bareng gitu, ya masih pasangan baru lah ya Mbak. Jadi ke pasar bareng, terus kayak belanja bareng gitu. Nah, bersih-bersih rumahnya juga bareng akhirnya kalau tiap weekend. Jadi misalnya bagi tugas aja yang ringan-ringan. Aku karena nggak doyan ngepel, aku nyapu, ntar suamiku yang ngepel, terus dia yang ngurusin kamar mandi, nyikat-nyikat, aku yang beresin kamar gitu. Dan emang kebetulan suamiku ini doyan bersih-bersih dan udah terbiasa mandiri buat bersih-bersih juga. Jadi memang ada faktor itu ya yang membuat dia akhirnya enggak jadi faktor kebiasaan itu yang kayak tadi Pak Roni bilang juga, Bro Roni. Nah, kemudian ketika pandemi, perubahannya tuh ada di sisi ini. Jadi suamiku kan udah full WFH gitu kan. Terus kebetulan aku lagi hamil juga, jadi memang ada mobilitas yang cukup terkendala gitu karena ya mal-mal dan segala macam. Nah, di situ baru berasa mungkin bukan baru mulai lagi, tapi baru berasa keseruan berbagi perannya gitu. Jadi keseruannya. Gimana tuh? Jadi misalnya aku kan kalau suamiku WFO,
aku masak, bangun pagi gitu, 4:30 pagi aku masak. Nah, ketika WFH kan momen masak itu jadi bisa lebih fleksibel ya, nggak harus subuh. Nah, keseruannya adalah aku yang motong-motong gitu, dan karena suamiku juga ngerti bumbu, dia yang ngeracik. Jadi kita kayak kolaborasi aja, kayak teamwork gitu. Jadi aku yang nyiapin, misalnya kayak kita mau masak apa nih hari ini gitu kan. Dan itu seru, jadi udahlah pasangan baru lagi sama-sama juga, dan ada tercipta kolaborasi yang seru itu. Jadi aku yang nyiapin bahan-bahannya, ntar dia yang masak, aku yang cuci. Jadi udah makannya jadi makan sama-sama. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi kalau dari aku bukan karena pandemi, tentunya ada pengaruh ya dari pandemi, tapi bukan semata karena pandemi baru aku dan suami itu sadar berbagi peran, karena memang sudah dilakukan walaupun mulai dari hal-hal sederhana. Tapi ketika pandemi itu jadi terasa bahwa berbagi peran itu memang manfaatnya seperti ini ya, mendekatkan juga, jadi menguatkan relasi juga. Dan dengan kolaborasi itu kan seru ya, jadi kayak kita bagi tugas, nggak ngerasa semuanya di kita, berbagi terus dia peran aja. Iya, jadi kalau misalnya kita sibuk di dapur gitu kan, masak sendirian, terus dianya santai-santai di kamar, itu kan agak nyebelin sebetulnya. Tapi ketika bisa bareng-bareng, ya itu jadi sesuatu yang menciptakan suasana positif juga sih di dalam relasi. Dan pandemi itu jadi momen tepat untuk kita melatih berbagi tugas itu. Kalau dari aku sih mungkin lebih ke masak, karena belum banyak kegiatan juga waktu itu, dan bekerja juga. Jadi kalau misalnya dia lagi ada Zoom meeting misalnya, ya udah aku kerjaan yang lain gitu pulang. Kalau misalnya aku lagi ada urusan freelance, ya dia ngerjain yang bisa dia kerjain gitu. Sekarang udah ada anak ya? Udah ada anak, jadi berbagi. Itu gimana lagi keseruannya? Boleh cerita nggak? Karena pasti ada tambahan kan ya, ada anggota keluarga kecil nih. Benar-benar. Nah, kalau punya anak itu sebetulnya nggak bisa dimungkiri, kita nggak 100% manis-manis ya. Jadi kalau aku ingat-ingat itu, momen pas aku abis lahiran itu bertepatan sama suamiku balik WFO, walaupun masih selang-seling gitu. Jadi memang nggak bisa dimungkiri ada tuh gontok-gontokannya kalau lagi tengah malam kan kita udah capek gitu nyusuin, terus suami juga kerjanya jauh gitu kan, pergi pagi pulang malam, gontok-gontokan, udah kamu aja ngasih susu, ini aja aku udah capek gitu. Berantemnya tuh ada, cuman yang aku mungkin karena kita tuh udah punya fondasi buat sama-sama berbagi peran, jadi walaupun ada gontok-gontokan itu, tetap besokannya tuh bisa komunikasi, kayak aku tuh capek banget, boleh nggak mulai yuk kita bikin shift-shiftan. Jadi ada tuh ada untuk solusinya kita bikin shift-shiftan. Jadi oke, aku sekarang tidur dulu ya, aku udah selesai pumping, aku tidur dulu, nanti kamu dari jam segini sampai segini kamu kasih dia asip ya, karena waktu itu masih asik kan, kamu kasih dia asip ya via botol, aku bobo gitu kan. Nah nanti kamu udah kelar shift kamu tengah malam sampai pagi, aku nyusuin langsung lagi. Jadi berbagi perannya seperti itu gitu. Karena dia kan udah balik WFO kantor ya, udah balik WFO. Iya, tapi paling berbagi perannya di seputar itu sih yang tapi itu semua ada kesepakatan ada gitu kesepakatan ya, untuk berbagi tugas lah gitu, nggak semua numpuk di salah satu gitu ya. Benar. Oke. Dan itu sangat membantu. Iya. Apa sih? Kok aku jadi lupa peribahasa. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Aduh, gue SD-nya di mana sih? Kok nggak berat sama dipikul. Berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Oke. Sebetulnya peribahasa tua itu bijak loh. Cuma kita yang suka lupa ya. Oke. Nah, ini karena lagi ngomongin anak nih, sekalian ke Grant dulu. Ini masalah pengasuhan anak nih. Kalau Mbak Janet tadi masih baby ya, toddler bahkan ya. Mungkin usianya berapa sekarang Mbak Janet ya? Baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun masih manis ya. mulai masuk terrible tuh. Udah. Oh iya. Udah mulai rebel bentar lagi ya. Iya, Kalau Grant, ini masalah anak nih, anak. Kalau tadi masalah setahun pertama memang tidak bisa dipungkiri
shift-shiftan memberi susu kepada anak itu adalah isu gitu. Tapi semakin besar ini ada kebutuhan lain terkait dengan pengasuhan. Nah, kalau tadi sudah dimulai dengan pembagian jadwal untuk memberi susu dan kepada si kecil, ketika sudah mulai beranjak agak besar nih ada kebutuhan-kebutuhan lain terkait dengan pengasuhan. Bagaimana kok Kren melihat pembagian peran di pengasuhan? Kalau tadi Bro Roni sudah sampaikan ini masalah kebiasaan sih. Tadi juga Kok Kren sudah sampaikan di keluarga istri kebiasaannya lain gitu ya. Laki-laki biasa aja gitu ngerjain kerjaan rumah tangga gitu. Tapi di keluarga Kok Kren tidak gitu. Nah ini gimana kok untuk menurut Kok Kren berbagi peran dalam pengasuhan anak ini? Iya, jadi kalau konteks aku ya, situasi aku, kan anakku sekarang 14 bulan nih, 14 bulan. Nah dia itu baru mulai aktif-aktifnya ya, merayap sana sini gitu kan. Dengar suara temennya dia langsung keluar gitu kan, kayak udah ngerti gitu. Jadi apa ya, kita kalau berbagi peran itu biasa bagi soal jagain dia, misalnya main keluar gitu kan. Nah kalau misalnya lagi di rumah gitu, giliran WFH gitu ya, nah itu aku pasti akan bawa dia main gitu. Pasti bawa dia main, jagain, misalnya dari jam pagi gitu ya, jam 9 sampai jam 11 misalnya, atau jam 9 sampai jam 12. Tergantung istri kapan rapatnya gitu ya. Kan dia kan meeting biasa juga di rumah kan, dia WFH, dia kerja remote sih memang. Nah, biasa kita selalu bagi, kamu meeting jam berapa, kamu harus kerja jam berapa gitu. Jadi kita bagi tuh kapan jagain dia, kapan kita kerja gitu kan. Nah, bersyukur akhir-akhir ini kita ada yang bantuin gitu kan. Kita ada pekerja rumah tangga juga untuk bantu pegang ketika kita berdua lagi pas sama-sama meeting gitu kan. Nah, kita ada pekerja rumah tangga, tapi itu nggak menggantikan peran kita berdua. Kayak misalnya dia lagi makan kan dia makan sekarang kamu di rumah lagi. Itu kabar agak kurang baiknya ya. Karena dia pengen di luar gitu, pengen main sambil jalan. Oh, bayi gaul ternyata. Bayi gaul ini baru 14 bulan dia udah tahu gitu. Ya kita sampai bingung ini. Sosialita banget ya, ngikutin siapa. Nah jadi kalau makan keluar tuh biasanya nih kita bawa mainan mobilnya gitu ya, dia duduk di atas mainan mobil itu. Nah ada yang giliran dorong, ada yang giliran nyuapin gitu. Dia tuh nggak mau orang yang dorong sekaligus orang nyuapin. Jadi kita kasih dia makan masih berdua tuh. Itu lucunya dia. Nah, jadi ya biasa kita bagi. Oke, dia lagi pengen sama siapa nih? Nah, kalau lagi pengen sama siapa berarti itu yang dorongin tuh. Nah, biar aku entah istri. Nah, pokoknya itu ada yang dorongin, ada yang ngasih makan gitu. Ini sepertinya si kecil ini sudah punya faktor pemaksa orang tua untuk berbagi peran. Ya benar. Dikondisikan sama dia, ini harus bagi-bagi. Nggak bisa salah satu. Waktu di perut mamanya kebanyakan dengar kuliah kesetaraan gender. Kurasa jadi dia menuntut untuk mama bapaknya melakukan hal yang berbagi sama. Peran ya. Benar. Oke, menarik. Itu sih mungkin kok cerita kecilnya ya. Iya. Nah, jadi dari cerita-cerita ini Mbak Janet, apakah ada ini untuk berdua ya Mbak Janet dan Ko Kren juga di lingkungan terdekat gitu ya, di lingkungan terdekat. Nah ini apalagi Ko Kren kan si kecil nggak pernah mau dimakan di dalam nih sekarang, maunya di luar gitu. Ada apa ya? Adakah perubahan dari tetangga sekitar gitu yang tadinya mungkin bapaknya malu-malu, sebetulnya pengen juga nyuapin anaknya di luar gitu, tapi ya itu tadi karena kebiasaan, tapi begitu ngeliat gue ada temennya nih, ada yang nyuapin anak juga nih, bapak-bapak di luar gitu, ada nemu kayak gitu nggak kok? Atau Mbak Janet di tetangga dulu gitu, yang suaminya juga kemudian melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga begitu?
kelihatan ada berubah nggak? Mbak Janet dulu, Mbak Janet. Mbak Janet, monggo. Boleh. Oh, oke. Kalau aku sih, kalau untuk lingkungan sekitar ya tetangga dalam hal ini itu aku nggak bisa menilai sih, karena kan suamiku juga jarang di rumah dan tipe yang kalau nyuapin anak tuh harus keluar rumah gitu. Nah, cuman aku karena lebih sering berbagi cerita di media sosial kali ya, jadi mungkin bukan perubahan tapi banyak yang ingin tahu gitu. Jadi kayak teman-temanku rata-rata perempuan, ada juga sih yang laki-laki kayak jadinya tuh nanya gitu, kok bisa sih suami lo kayak gitu kan masih amazed ya, padahal ya memang kalau mau diceritain faktor yang akhirnya membuat suamiku mau berbagi peran dan tidak malu mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu ceritanya juga panjang gitu kan. Nah, tapi dengan aku berbagi cerita itu akhirnya memunculkan rasa ingin tahu dari teman-teman media sosial sih mungkin. Jadi mungkin karena saya anak Gen Z milenial yang tetangga tuh kayaknya masih jarang gitu berkomunikasi, jadi lebih banyak di media sosial. Mereka tuh yang lebih penasaran, bertanya, ingin tahu caranya, dan lebih kayak aku mau dong nanti kalau nikah cari suaminya yang kayak gitu juga gitu lah. Padahal sih ya tentu plus minus ya, cuman lebih ke arah itu, lebih ke arah sadar bahwa oh iya gue harus mencari pasangan yang bisa berbagi peran juga ya. Kalau dari aku gitu sih. Oke, ya mudah-mudahan itu ya. Semakin banyak yang curious, semakin banyak yang cari tahu kemudian kan gimananya gitu, how. Gren, silahkan. Ya. Apa sekarang udah punya teman bapak-bapak juga yang nyuapin anaknya di luar? Aduh, kalau kan saya tinggal di apartemen ya. Kalau di apartemen itu kayaknya mereka lebih prefer mengurung diri di rumah. Jadi kesempatan untuk flexing kesetaraan itu agak jarang flexing ya. Bukan hanya uang yang bisa flexing, tapi juga istilahnya ya kalau mau ngomong kita mempromosikan satu gaya hidup baru gitu ya. Kayaknya nggak terlalu banyak, tapi ada nggak tahu ya ini apakah memang karena tadi mamanya kerja atau gimana, tapi ya aku lihat ada satu tetangga suaminya itu mulai juga jaga anaknya gitu, satu orang kemarin. Nah jadi ya saya nggak tahu ya, saya nggak riset apakah alasan dia menjaga anak itu karena memang dulunya nggak enak, malu, canggung, sekarang udah nggak, saya nggak tahu. Tapi kalau dari yang saya lihat memang ketika saya berbagi di Instagram, ketika saya berbagi di kelas karena saya juga dosen kan, itu saya ngelihat laki-laki di kelas saya misalnya yang saya ajar itu mereka lebih terbuka untuk misalnya merengkuh peran-peran gender yang dulunya dikaitkan dengan feminin gitu ya, perempuan. Mereka sekarang lebih bisa terbuka dengan oke, kalau laki-laki harus mengerjakan hal-hal yang dulu diasosiasikan feminin ya, padahal kan itu netral aja sebenarnya gitu. Nah, tapi mereka mulai lebih terbuka gitu loh. Dan di situ saya melihat memang ada yang ngikutin, meskipun nggak banyak dan saya belum pernah riset secara langsung. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih. Mas Roni, ini terkait dengan dengan pengasuhan. Dengan pengasuhan bagaimana laki-laki bisa bagaimana laki-laki terlibat atau ayah terlibat dalam pengasuhan. Kalau tadi kan dari kedua narasumber sebelumnya Mbak Janet dan Kolgren sudah sampaikan, bahkan di sosial medianya Mbak Janet tuh nanya pengen kok punya suami kayak gitu. Itu kan menandakan bahwa sebetulnya masih sedikit laki-laki yang teridentifikasi atau terdeteksi mau terlibat dalam kerja-kerja rumah tangga atau kerja-kerja domestik. Dan juga seperti yang Kolgren sampaikan, ternyata juga nggak banyak tuh yang muncul di publik untuk ketika saya bilang di publik tuh maksudnya di tamannya apartemen gitu ya, untuk nyuapin anak gitu, ngajak main anak. Nah, seberapa penting sih sebetulnya Mas Roni keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak ini? Ya, ini ya. Jadi pertanyaan ini juga sebetulnya agak aneh ya. Kalau orang masih bertanya. Ini kalau Mbak Vira kan mancing aja. Iya. Jangan dipancing juga, nanti aku yang jawab. Lah anak ini kan bikinannya berdua, tapi masih seberapa penting? Masih banyak loh yang nanya, Mas.
Masih banyak. Begitu ya. Jadi memang anak ini kan ya tanggung jawabnya berdua lah. Itu normanya begitu sih. Tetapi memang karena kebiasaan tadi gitu, sehingga lebih banyak ibu yang kemudian diharapkan. Tetapi kalau kita mau melihat pengalaman dari pengalaman yang ada dan juga mau berefleksi seperti tadi Kohgren tadi kan, kalau kita refleksikan perempuan itu sekarang hampir 50% atau bahkan lebih loh yang mengisi tenaga kerja upahan di luar rumah. Tetapi mereka masih melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik di mana para laki-laki itu masih sedikit sekali, masih ya sedikit itu saya agak ini nyebutnya sedikit itu datanya nggak ada. Justru karena datanya nggak ada itu nggak ada perhatian. Gitu. Tapi ya kita lihat bisa sekitar kita aja kan tidak banyak ya. Nah ini ada beban yang berbeda, ada tanggung jawab yang berbeda. Di mana laki-laki kemudian seolah-olah dia bisa lepas begitu saja terhadap tanggung jawab pada anak. Kemudian jangan salah loh, partisipasi laki-laki dalam pengasuhan anak itu justru produktif baik untuk anak maupun untuk laki-laki sendiri, termasuk juga untuk istrinya begitu. Di beberapa studi kan menunjukkan anak-anak yang ayahnya terlibat, ayahnya lebih banyak terlibat ya. Terlibat itu ya memiliki kelekatan hubungan secara emosi dan secara fisik itu memang terlibat begitu. Nah, anak-anak ini lebih berkembang secara kognitif lebih baik, perkembangan secara kognitif lebih baik, perkembangan emosinya juga lebih baik gitu. Kemudian sosialnya juga lebih baik karena dia dilatih berinteraksi secara sosial baik dengan ibunya maupun dengan ayahnya. Kesehatan fisiknya juga lebih baik gitu. Termasuk anak laki-laki, anak maupun anak perempuan ya, terutama anak laki-laki ya, yang sering biasanya punya risiko terlibat perilaku aneh-aneh itu kan anak laki-laki. Jadi anak laki-laki yang ayahnya itu lebih banyak terlibat pengasuhan, dia lebih kecil kemungkinan terlibat perilaku bersiko. Yang aneh-aneh ya, itu tadi. Ya misalnya aneh-aneh itu ya misalnya nakal, bahasanya. Bahasa umumnya itu ya kenakalan anak itu, apakah tawuran, terlibat geng yang negatif, geng yang positif nggak apa-apa, tapi risiko yang negatif. Yang kedua ya ayah yang terlibat di pengasuhan itu dia biasanya lebih matang secara sosial. Dan kehidupan pribadinya dia akan lebih puas gitu, kebermanaan dirinya juga akan lebih puas, lebih bermakna gitu, karena dia dibutuhkan, disayangi, merasa dibutuhkan, merasa disayangi dan merasa bermanfaat gitu. Kemudian dia juga jadi secara komplit psikologis gitu ya Mas ya, komplit iya. yang dia dapat itu. Ya. Nah, secara psikologis kan juga tekanan-tekanan lebih terhindar dari tekanan lah, karena dia ada tempat misalnya kalau dengan anak itu kan kita bisa senang ya, bisa rileks, kemudian bisa bercanda. Jadi yang ketegangan-ketegangan yang kita bawa itu bisa rilis dengan itu. Gitu. Ya kalau sudah begitu tentu saja ibunya akan senang. Kalau ibunya senang dia akan lebih mencintai ayahnya. Nah, ya tentu akan lebih harmonis itu. Iya. Terima kasih Mas Roni. Jadi emang untuk yang masih nanya, kenapa ayahnya perlu untuk terlibat? Anaknya siapa itu? Siapa itu? Jadi terlibat di sini bukan hanya terlibat transfer ya, tapi juga terlibat secara tiap hari, baik itu secara fisik
kemudian komunikasi, afeksinya juga gitu, itu dapat gitu ya, tidak hanya dari ibunya tapi juga dari ayahnya. Dan ini tadi sudah disampaikan Mas Roni juga, manfaatnya banyak banget gitu, manfaatnya banyak banget. Kogren, ini aku tanya Kogren sekarang sebagai pendeta ya kok. Asik. Jadi kalau barusan dari Pak Ustadz Roni, dari Pak Ustadz Roni, saya Roni. Sekarang saya mau tanya sama Kogren. Ada pesan-pesan karena di Indonesia ini kan tokoh agama sangat didengar gitu. Jadi apakah ada di Alkitab yang menggarisbawahi, meng-highlight tentang berbagi peran di dalam keluarga supaya lebih soheh begitu? Nah sekarang bahasa Arab saya. Jadi apa supaya lebih soheh begitu untuk bisa mengimplementasikannya. Kalau di Alkitab gimana kok? Oke. Kalau secara jujur sebenarnya kita melihat banyak interpretasi agama ya tentang ini ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Dan di Kristen sendiri pun juga banyak yang masih juga tidak setuju gitu. Kalau ada pembagian peran, lebih banyak yang setuju kalau ya itu ada tugas laki-laki, ada tugas perempuan gitu ya. Tapi kalau saya mau bilang, mari kita tidak berfokus pada mungkin hal-hal yang ayatiah gitu ya. Karena kalau cari ayatnya itu memang tidak ada, karena itu ditulis dalam konteks yang berbeda gitu ya. Karena ditulis dalam suasana yang patriarkis gitu di masa itu. Tapi saya mau ajak kita untuk melihat secara alkitabiah ya. Kalau ngomong Alkitab ya, bukan cuma ayatiah tapi alkitabiah. Kalau secara keseluruhan, Alkitab kan bicara soal, dan saya rasa juga semua agama ya, bukan hanya Kristen. Tapi perjumpaan semuanya adalah di keadilan dan cinta kasih. Keadilan dan cinta kasih. Itu semua agama pasti ngajarin itu. Dan praktik paling mudah dari keadilan dan cinta kasih adalah tidak bisa senang, tidak bisa puas, tidak bisa tenang kalau melihat orang lain punya double burden misalnya gitu, kayak istri kita. Misalnya kalau saya laki-laki ya, kalau saya melihat istri saya udah dia bekerja membantu keuangan keluarga, terus dia juga harus mengerjakan pekerjaan rumah, dan tanpa bantuan sama sekali dari suami, tidak ada peran apapun yang dilakukan di dalam hal domestik, harusnya kita galau. Karena itu bukan praktik cinta kasih, bukan praktik keadilan. Gitu. Dan oleh karena itu, kalau kita mau menghidupkan keadilan cinta kasih, ya mulailah dari rumah. Di mana kita melihat ada, nggak usah jauh-jauh mau bantu orang di luar sana, membebaskan orang yang tertindas apa, itu terlalu jauh. Mungkin dari rumah kita lihat coba. Ada nggak peran-peran yang bisa kita ambil, yang bisa kita handle agar orang lain punya pekerjaan juga lebih ringan. Apalagi itu istri, pasangan hidup yang sampai mati kita bersama dia gitu kan. Harusnya kita lebih sayang lagi. Jangan kita hebat di luar, kita punya begitu banyak kontribusi di luar, tapi di rumah kita nggak punya apa ya istilahnya, nggak punya hati untuk keluarga gitu loh, nggak punya belas kasih, nggak punya keadilan, nggak punya cinta kasih. Saya rasa itu omong kosong akhirnya apa yang kita lakukan di luar. Hidup harus seimbang saya rasa. Dan keadilan dan kasih itu diwujudkan dari rumah. Mulailah dari apa yang bisa kita bagi dalam rumah ini, termasuk peran rumah tangga, bekerja dan membagi peran dalam rumah tangga. Gitu sih Kak Safira, aku ngomong kebagiannya. Gitu. Aku langsung adem. Oke, cinta kasih itu kuncinya saudara-saudara. Jadi cinta kasih. Oke, ini ada sharing dari peserta Mbak Janet, Kogren, dan Mas Roni. Jadi dari saya harap saya tidak keberatan untuk saya sebut namanya karena sepertinya ada di chat box juga, dari Mbak Nurma ya. Suami saya pernah dikomentari tetangga karena mengasuh anak di hari Sabtu saat saya ada pekerjaan. Jadi ini Mas Roni bukti bahwa ngapain sih bapaknya kok mau ngasuh anaknya gitu, ngomong anaknya. Nah kemudian sharing yang kedua, di masyarakat awam masih banyak mertua yang marah ketika melihat anak laki-lakinya membantu istrinya mengasuh anak. Mereka pikir jenis pekerjaan itu hanya urusan perempuan saja. Jadi ini menguatkan bahwa sebetulnya di masyarakat kita pun PR kita masih panjang nih ya untuk kemudian memperlihatkan, menunjukkan bahwa
ketika keduanya berbagi peran laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga itu manfaatnya luar biasa gitu, apalagi ketika sudah ada anak gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Roni. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Mas. Saya boleh dibantu, panitia, ini pertanyaannya yang ada yang mau menyampaikan secara langsung atau dibacakan? Oh, ini ada pesan dari panitia. Sebelum tanya jawab, foto dulu. Oke, penting, penting untuk dokumentasi. Baik, kita foto dulu 1 menit ya. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan. Silakan siapa yang bertanggung jawab foto? Ya, silakan kawan-kawan yang peserta untuk membuka kameranya. Oh, Greg senyum kok. Lagi baca pertanyaan. Dia langsung jawab ya kok. Langsung stres. Oke. Oke. Sudah, ini aba-abanya siapa? Siapa yang foto nih? Mas Haryo? Siap. Ya, Mas Haryo. Siap ya. Oke. 1, 2, 3. Slide pertama. Nah, nggak tahu juga kebagian slide yang keberapa ya. Senyum aja pokoknya Bang. Senyum aja Ya, Bang. senyum aja terus. Kering, Mbak. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sudah? Sekali lagi. 1, Oke. 2, 3. Oke, Baik, sudah. terima kasih Mas Aryo. Oke, kita ke pertanyaan. Mana tadi pertanyaannya, Mas Jundi? Mas Jundi, kok Mas Jundi? Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Hanifah Paramita. Mbak Hanifah mau menyampaikan sendiri atau saya bacakan? Bacakan aja Mbak, soal pertanyaannya banyak. Oke, baik. Ini terkait ke Mas Roni. Mas, ini spesifik banget ini terkait dengan pembagian peran dalam proses menyusui. Sepertinya penasaran nih untuk apa peran laki-laki, peran pasangan terhadap ibu menyusui. Untuk Mas Roni, seperti apa bentuk dukungan terhadap proses keberhasilan menyusui? Dukungan dari pasangan laki-laki ya. Kemudian bagaimana pandangan tentang peran suami sebagai ayah ASI? Yang ketiga, hal positif yang dirasakan saat turut terlibat dalam proses menyusui. Itu seperti apa? Ini untuk Mas Roni ya. Untuk Keren. Seperti apa pengaruh dari budaya dan media sosial bagi suami untuk ikut terlibat menyusui? Nah, ini salah satu metode mempengaruhi perubahan perilaku. Apakah sosial media bisa berperan untuk ini? Dan bagaimana sarannya untuk para suami supaya mau ikut belajar tentang apa pentingnya breastfeeding untuk menyusui, terlibat dalam prosesnya? Silahkan, Mas Roni, ini lebih banyak tentang menyusui. Oke, terima kasih. Saya coba jawab dari pengalaman ya. Jadi dukungan yang bisa kita berikan ya tentu saja memberikan support pada istri dalam bentuk macam-macam. Jadi misalnya mengurangi beban pekerjaan istri. Jadi jangan sampai istri kita itu capek, terutama ketika nyusuin itu. Kalau capek itu biasanya atau stres itu biasanya akan terhambat itu. Kemudian ya memang yang punya susu itu maksudnya ya itu memang ibunya, tapi kita sebagai ayah itu bisa juga
Kalau saya istri saya juga kerja waktu itu. Jadi dia yang memproduksi ASI, saya yang nyiapin alat-alatnya gitu. Ya istri saya yang merah, tapi alat-alat itu saya yang nyiapin, termasuk ketika nanti untuk anak itu, untuk yang diberikan ke anak itu saya nyiapin karena saya yang ngasih label ini produksi tanggal berapa, akan digunakan kapan, berapa ukurannya itu saya sampai bersihin dan seterusnya gitu. Nah itu lalu ingatin juga istri kalau masih menyusui ya, apalagi ASI eksklusif itu, kalau nggak konsisten waktu merahnya itu nanti produksinya akan bermasalah gitu. Jadi kita juga mesti ngingatin pasangan kita kapan dia mesti memproduksi merah susunya itu, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mengganggu itu kita handle gitu. Itu kemudian kalau saya senang ya, jadi saya merasa memang ribet banget ya, ribet banget, apalagi masih punya anak kecil, terus bekerja dua-duanya kayak Mbak Janet tadi juga kebayang saya ngalamin itu 2 anak. Nah, tapi senang karena apa? Karena dua pihak itu, istri dan saya, saling melengkapi, sehingga nggak ada yang merasa lebih capek, karena kalau capek itu capek semua gitu. Nah itu ya, kebayang ya. Kemudian hal positif ya, tentu kita akan lebih memahami istri kita, memahami anak kita, perkembangan anak kita, dan tahu bukan detik per detik ya kadang kita tinggalin juga, tapi perkembangannya itu akan kita terus ikutin gitu. Kita tahu persis perkembangan anak kita, sehingga kita akan lebih dekat dan lebih senang, lebih bahagia dan seterusnya gitu. Bagaimana ngajarinnya? Saya itu belajar sampai 5 hari. Belajar untuk bagaimana ngasih melatih anak saya itu biar dia nggak minumnya dari puting ibunya gitu. Ayahnya itu yang ngajarin, kalau ibunya nanti nggak tega, itu mesti cepet kalau nangis nanti ya katanya sih begitu ya. Kalau ibunya biasanya akan lebih susah ngajarin untuk tidak pakai bingung puting, istilahnya itu apa itu. Itu. Ya. Nah, itu dan peran suami sebagai ayah ASI saya kira penting. Ada banyak hal tadi, nyiapin susu dan seterusnya. Itu ya. Kayaknya sudah semua ini. Ya. Terima kasih Mas Roni. Kok keren. Ya, mungkin cepat aja lah ya. Pengaruh dari budaya media sosial itu kuat banget ya kalau aku rasa. Karena waktu dulu baru kan istriku melahirkan bayi kita, itu banyak video-video yang dia kasih ke aku gitu loh. Gimana cara mijit mijit ASI gitu supaya keluar, kan katanya masih keras awal kan. Nah itu sampai 3 hari pertama belum keluar tuh udah panik kan. Ya karena aku nonton gitu kan, aku dengar banyak perspektif di media sosial, aku jadi bisa ngomong satu hal tuh aku rasa bangga sampai sekarang ya. Aku rasa gak bangga nih. Aku ngomong ke istriku, ya udah nggak apa, kalau nggak keluar pun kamu nggak usah tertekan. Kita masih bisa pakai susu formula. It's okay, kamu nggak menyusui pun istilahnya itu nggak buat kamu nggak utuh gitu loh. Kamu tetap ibu, kamu tetap mama. Waduh itu. Iya, aku sempat ngomong gitu, nggak apa-apa kok. Ya udah nanti bisa pakai susu formula. Yang penting kamu jangan sampai keganggu lah psikisnya. Betul. Nah, itu karena media sosial yang aku nonton gitu kan. Jadi ngalihin supaya nggak terlalu stres dan cara-cara lain lah yang teknis. Terus yang terakhir saran buat para suami, mungkin kadang-kadang gini, para suami itu merasa kayak kenapa nggak mau belajar menyusui, nggak mau belajar tentang menyusui karena merasa itu yang menyusui doang gitu loh, orang itu memang kerjaan perempuan gitu kan. Nah mungkin aku mau ngomong buat para suami, buat teman-teman cowok yang
masih berpikir seperti itu mungkin ya. Menyusui itu tidak doang gitu. Menyusui itu tidak doang. Kita perlu sekali untuk berbagi peran dengan mereka. Tadi Mas Roni udah jelasin banyak yang dia bantu gitu ya, dan nyiapin alat dan sebagainya. Tapi yang paling penting mungkin buat mau belajar, teman-teman cowok mesti punya mindset dulu bahwa nyusui itu nggak doang gitu loh, nggak sekedar nempelin begitu atau mungkin peras di botol. Ada proses psikis, ada proses anatomis yang ya itu kita alamin gitu loh. Jadi itu perlu bantuan, perlu dukungan dari kita sebagai suami. Gitu sih, Kak. Ini ada pertanyaan menarik nih. Saya tidak tahu siapa yang akan jawab. Tapi ini dari Mbak Judith ya. Mbak Judith, secara garis besar, Mbak Judith dibesarkan di budaya Jawa yang sejak kecil memang diajarin untuk urusan dapur meskipun sambil bekerja juga. Tapi dari pihak walaupun sambil bekerja juga, tapi laki-laki di Jawa biasanya juga saling bantu gitu di rumah. Tapi kebetulan suaminya berasal dari adat yang berbeda gitu, dari Betawi, di mana sesuai kebiasaan di Betawi suami itu tidak membantu untuk urusan domestik. Nah, ini ada dua budaya, ada dua kebiasaan yang berbeda. Nah, pertanyaannya, apakah untuk urusan pembagian aturan pekerjaan rumah tangga itu benar harus disesuaikan dengan aturan daerah atau budaya masing-masing ya gitu. Karena Mbak Judith ini juga capek gitu, beliau kerja di luar dengan kondisi bekerja dan harus pulang ke rumah seperti yang Gren tadi sampaikan tuh beban ganda begitu, double burden. Jadi apakah benar sih berbagi peran itu harus disesuaikan dengan budaya setempat? Mas Roni? Halo, Mas Roni? Sorry, saya masih Nah, pertama berbagi peran itu kan kebutuhan dan juga kewajiban kita gitu. Itu yang pertama. Artinya berbagi peran itu kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan kita agar urusan-urusan di dalam rumah tangga itu bisa selesai gitu. Ya, tanggung jawab itu pada keduanya. Nah, pertama-tama itu yang harus kita pahami. Nah, apakah itu harus disesuaikan? Nah, yang disesuaikan dengan budayanya itu bukan pembagian kerjanya. Pembagian kerjanya kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga gitu. Dan masing-masing anggota keluarga gitu. Secara fleksibel tetapi juga proporsional. Adil proporsional. Nah, yang kita sesuaikan dengan budaya itu caranya, misalnya cara ngajaknya. Jadi ada budaya-budaya tertentu karena sudah memiliki kebiasaan dan norma tertentu. Oh, ini nggak bisa kalau sekedar kita ajak dengan cara kita gitu. Kita harus misalnya menggunakan argumentasi dari budayanya atau jadi lebih ke pendekatan bagaimana kita mengajak mereka gitu. Sehingga orang tidak merasa dibenturkan secara budaya, tetapi ada proses rasionalisasi, ada proses transformasi. Dia nggak merasa tercerabut dari budayanya dan dibenturkan dengan budaya lain gitu. Baik. Iya, jadi terima kasih Mas Roni, Gren dan juga Mbak Janet. Jadi ini memang harus lebih harus lebih giat lagi untuk posting-posting di sosial media tentang konten bagaimana kita bisa berbagi peran di dalam rumah tangga begitu, dan berperan gitu ya, berperan bersama dengan pasangan. Nah, karena waktunya sudah habis, saya minta satu closing statement dari masing-masing narasumber kita. Tapi saya minta closing statement-nya spesifik seberapa optimis Mas Roni, Mbak Janet, Gren tentang perubahan
dari konsep maskulinitas yang tradisional tadi menjadi konsep maskulinitas yang baru. Silahkan. Dari Yang siapa paling dulu? yang paling jauh dulu dari Jogja deh, Mas Roni. Oh iya. Silakan Mas Roni. Oke, kalau saya seberapa optimis, jadi kita mesti, kalau saya optimis, jadi kalau kita tidak berubah, kalau laki-laki tidak berubah, beradaptasi dengan perkembangan dan bertransformasi dengan kebutuhan, dia akan bermasalah, dia akan ketinggalan. Maka jangan takut berubah. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Roni. Mbak Janet, silakan. Oke, thank you Mbak Fira. Mungkin kalau dari aku lebih ke arah ini ya, kita mungkin sadar bahwa ada banyak sekali faktor yang membuat laki-laki itu enggan berbagi peran atau membuat society juga mungkin masih memandang aneh laki-laki yang berbagi peran. Tapi aku percaya itu semua bisa dikikis kok pelan-pelan kalau misalnya kita justru udah mulai membiasakan itu gitu. Laki-lakinya membiasakan diri, semua pihak juga di luar laki-laki membiasakan diri untuk melihat itu sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang nggak aneh, nggak bikin laki-laki itu jadi pemayu atau gimana gitu ketika mereka melakukan pekerjaan rumah atau mengasuh anak. Lagi pula mungkin gini kali ya, aku percaya pada dasarnya kan kita semua bisa belajar mengerjakan apapun ya. Perempuan bisa mengerjakan hal-hal yang identik dengan maskulin, hal-hal maskulin, gitu pula sebaliknya. Dan manfaatnya juga banyak banget. Aku ngerasain sendiri gitu, jadi makin deket. Terus jadi tenang juga kalau mau ninggalin anak ke suami, karena kita udah lihat sendiri dia bisa, dia berlatih gitu kan. Terus anaknya juga jadi punya contoh gitu, bahwa ya ayah ibu saya ini udah sama-sama berbagi peran dan nantinya juga dia bisa menerapkan itu gitu kan. Jadi kalau dari aku simpelnya selama kita makin aktif menyuarakan itu, menerapkan itu, mengubah pola pikir kita sendiri bahwa berbagi peran itu adalah sesuatu yang baik, bermanfaat, aku optimis sih bahwa kita bisa sama-sama menuju ke hubungan yang diisi dengan berbagi peran itu tadi. Terima kasih Mbak Janet. Keren. Ya, terakhir, kalau ditanya seoptimis mana, saya bisa bilang sepasti matahari terbit dari ufuk timur, sepasti itu juga suatu hari maskulinitas pasti berubah, gitu ya. Ya karena dengan webinar seperti yang dilakukan oleh Aliansi Laki-Laki Baru ini dan juga partner-partnernya, pelan-pelan pasti akan ada perubahan, pasti itu akan mulai membuka pikiran para laki-laki bahwa ternyata beban ganda pada perempuan itu bukan hanya menyusahkan perempuan loh, ternyata juga laki-laki. Tadi juga disebut di awal bahwa ketika laki-laki membiarkan double beban itu bisa pengasuhan pada perempuan gitu ya, akhirnya dia jadi punya jarak sama anaknya. Dan kita pasti sebagai ayah nggak mau dong punya jarak sama anak kita. Nah, dengan mindset yang baru ini, dengan pengetahuan yang terbuka terus, pasti lama-lama laki-laki yang berpikir dengan sehat. Ya, bahwa memang bukan hanya bagi perempuan dampaknya buruk, tapi juga bagi kita laki-laki. Oleh karena itu, relasi yang sehat itu adalah relasi yang bersama peran. Itu aja, Kak. Thank you. Oke, terima kasih Kak Mbak Janet dan juga Mas Roni untuk bincang-bincangnya sore ini. Nah, teman-teman sekalian bro and sis yang terima kasih telah bersama dengan kami untuk ngobrol-ngobrol santai terkait dengan bagaimana laki-laki bisa berperan aktif juga begitu di dalam mengerjakan urusan rumah tangga. Tapi kita juga harus ingat relasi yang sehat, berbagi peran, saling berbagi peran, saling sepakat itu tidak akan terjadi ketika salah satu mendominasi, ketika masih ada kekerasan di dalam hubungan. Jadi kita harus lebih berefleksi lagi apakah relasi kita dengan pasangan itu sudah cukup mencerminkan relasi yang sehat, relasi yang tanpa kekerasan. Dan satu lagi, kami mengajak kawan-kawan untuk pasca webinar ini untuk melakukan aksi nyata. Ini udah kayak kampanye nih saya. Kita ada sedikit tantangan untuk kawan-kawan bisa mempromosikan berbagi peran dengan pasangan dengan mengambil foto atau video aktivitas rumah tangga di rumah, lalu diposting di media sosial pribadi dan mengajak orang lain untuk melakukan tantangan yang sama. Jadi untuk menunjukkan
Mungkin nanti Kongren bisa, Kongren sudah mulai di sosial medianya udah banyak banget itu contoh-contohnya. Jadi silakan didokumentasikan kebersamaan dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan foto dan video, dan kemudian diupload di sosial media kawan-kawan masing-masing dengan menggunakan tagar bersama berperan. Jadi minta tolong Mas Haryo atau kawan-kawan dari IDCOM untuk tulis di chat box hashtagnya atau tagarnya. Jadi dan menandai akun media sosialnya Aliansi Laki-Laki Baru dan juga kawan-kawan narasumber kita sore hari ini. Baik, terima kasih atas kebersamaan kawan-kawan semua, Bro and Sis. 2 jam ini mudah-mudahan bincang-bincang kita bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saya kembalikan ke Bang Ian. Silakan Bang Ian. Oke, terima kasih Mbak Fira sudah membantu bincang-bincang kita di siang menjelang sore ini. Sebenarnya 2 jam tidak cukup ya Mbak ya, karena sebenarnya masih banyak yang kita bincangkan, cuma kita berbatas waktu. Terima kasih Ko Gren, terima kasih Kakak Jen, terima kasih Kang Seroni sudah berbagi cerita dan pengalaman. Mungkin saya juga akan menyampaikan bahwa ketika laki-laki mau melakukan kerja-kerja kosmetik, itu tidak serta-merta menjatuhkan wibawanya, tetapi justru akan memberikan rasa bangga pada pasangannya dan anak-anaknya. Saya kira itu bisa dilakukan bersama. Terima kasih kepada Investing in Women dan Pemuda Australia. Terima kasih untuk komunitas Ayah ASI, kemudian juga Mubadalah ID dan seluruh teman-teman, kawan-kawan yang sampai saat ini masih setia di ruangan ini. Semoga diskusi kita ini akan sangat bermanfaat dan merubah sesuatu yang sudah bertahun-tahun kita alami itu tidak akan mudah. Tapi pada prosesnya bahwa kita yakin, kita optimis bahwa perubahan itu akan ada dan laki-laki menjadi partner bagi pasangannya dengan baik dan benar. Terima kasih. Saya Sofyan, mari kita tutup dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Sofyan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.